Nah, saudara, gunanya kita belajar Alkitab ini, kalau tidak untuk memunculkan iman seperti Kristus, apa gunanya belajar Alkitab, saudara? Banyak ahli-ahli Alkitab hanya belajar karena mau berdebat. Tapi kita harapkan pertemuan kita, belajar Alkitab ini, akan menyadarkan kita, siapa kita ini. Mau nggak mempunyai kerelaan jalan seperti Kristus, ya, sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan aku dalam dia dalam aku, dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Rela, bahkan menderita, hidup pengorbanan, bantal pun tidak punya. Jadi kalau kita memang sudah mau, siap, dan rela melakukan hal tersebut, belum tentu juga akan mengalami hal itu, saudara-saudara. Makanya barang siapa menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Kalau sudah siap, inilah prosesi hari raya yang ke-6 yang kita bahas minggu lalu. Sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada suatu prosesi, saudara-saudara, pemeriksaan. Siapa yang mengatakan dia dalam aku dalam dia. Siapa yang mengatakan dia beriman pada Yesus, tapi ternyata imannya pada diri sendiri. Nah, saudara, inilah yang Tuhan sedang tunggu. Ya. Tuhan mempunyai waktu. Ya, kalau baca Amos 3 ayat 7, Amos 3 ayat 7 mengatakan apa? Sesungguhnya Tuhan tidak melakukan segala sesuatu sebelum dia terlebih dahulu kasih tahu kepada hambanya, yaitu para nabi. Jadi Kristus mengatakan hal-hal ini melalui perjanjian lama, para nabi zaman dahulu mengatakan apa yang harus terjadi. Saudara-saudara, ada begitu banyak nubuatan yang mengatakan kapan Yesus datang. Seperti apa itu anak manusia di saat datang. Ya. Kalau baca Yesaya 53 aja, Tuhan kasih tahu seperti apa nanti dia mati. Ya. Bagaimana dia mati. Rambutnya sih dikasih gambar juga. Lahir dari seorang perempuan sudah dikasih tahu. Nubuatan. Kalau ciri-cirinya dan caranya sudah dikasih tahu, waktunya pun kedatangan Kristus di saat dia datang pertama kali, kira-kira Tuhan kasih tahu atau enggak? Nah, inilah ya. Kristus datang pertama kali, lahir sebagai manusia. Lahir dari dalam kandungan seorang perawan, sudah dinubuatkan. Matinya di kayu salib, sudah dinubuatkan. Dikasih tahu juga sama ibunya. Hidupnya dipersiapkan untuk satu hal, yaitu mati di salib. Semua sudah dikasih tahu. Kapan dia dibaptis sudah dikasih tahu. Kapan dia akan mati dia sudah dikasih tahu. Kapan Injil itu ditolak oleh umatnya sendiri sudah dikasih tahu. Oke? Nah, malam hari ini untuk sedikit mengulang ya. Minggu lalu kita bahas ada sahabat-sahabat yang sebenarnya sudah dipalangkan di kayu salib. Kenapa di kayu salib? Karena kita sudah memiliki domba Paskah yang sejati. Jadi, semua perayaan-perayaan upacara itu yang dimulai dengan apa? Hari raya pertama ya. Setiap tahun bangsa Israel ada 7 hari raya, ya. 7 hari raya yang tanggal merah, yang disebut juga Sabat. Yang sabat-sabat ini sudah dipalangkan. Kenapa? Ya, Rasul Paulus bilang itu adalah bayangan-bayangan apa yang akan terjadi karena Kristus adalah wujudnya. Kristus yang menjadi domba Paskah, di saat dia benar-benar mati di kayu salib, artinya dia mulai menggenapi apa yang digambarkan oleh bayangan-bayangan itu, yaitu apa? Oke, share screen aja ya. Hanya sedikit mengulang apa yang kita bicarakan sedikit minggu lalu. Oke. Nah, minggu lalu kita bahas ada 7 hari raya di Imamat 20. Ingat, di Imamat 23 ya. Ini adalah gambaran-gambaran akan apa yang akan terjadi. Dan di saat hari raya yang pertama sudah digenapi oleh Yesus, apa itu? Paskah. Domba disembelih. Di saat Yesus disembelih, tahun 31 Masehi, dia menggenapi apa namanya? Paskah secara sejati. Oke. Hari raya kedua, roti tidak beragi. Karena satu manusia semua seluruh adonan ini, karena raginya sedikit, karena Adam seluruh manusia berdosa, tetapi karena Yesus juga seluruh raginya ini tidak berdosa, tidak bercacat. Ya. Yesus mati di kayu salib, membuktikan dia ditolak oleh dunia. Tetapi hari raya yang ketiga,
dunia tidak bisa menahan orang tidak berdosa. Oleh karena itu ada kebangkitan di dalam Yesus. Buah sulung. Hari raya keempat. 50 hari sesudah Yesus bangkit. Penta ini artinya 5 ya. Kosta. 7 kali Sabat. 7 minggu habis hari ke-50 perayaan. Hujan awal turun. Ya, murid-murid bergerak seperti dalam kisah para rasul pasal 2. Lalu 5 hari raya Serunai. Hari raya ke-6 hari raya Grafirat. Atau pendamaian. Inilah hari raya kita sekarang ini ya, hari raya Grafirat, di saat Kristus mulai melakukan pekerjaan terakhir sebelum dia datang kedua kali. Periksa dulu siapa yang mengaku dia percaya kepada Yesus, hidupnya harus memunculkan iman seperti Kristus. Bukan iman abal-abal, saudara-saudara. Oke. Lalu kalau ini sudah selesai, oke. Perayaan sudah selesai, pondok daun. Nah, saudara-saudara, 4 hari raya yang pertama terjadi pada musim apa ini? Musim semi. Spring ya. Festival. Perayaan musim semi. Ini terjadi pada apa? Perayaan musim autumn ya, alias festival hari raya musim gugur. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan orang Yahudi, sebenarnya inti dari perayaan awal, yaitu perayaan musim semi, intinya adalah apa? Paskah. Inti dari perayaan musim gugur, inti dari ini adalah apa? Ini sebenarnya ini. Ya. Jadi setahun 2 kali orang Israel ini harus hadir di Yerusalem. Ya. Ada yang dari sebelah utara berbatasan dengan Syria lah, dengan Jordan lah, dengan selatan arah Mesir dan sebagainya. Pokok bangsa Israel ini setiap tahun 2 kali Paskah tanggal 14 bulan pertama harus hadir di Yerusalem. Oke. Habis itu pulang lagi. Lalu nanti musim gugur datang lagi untuk hari apa? 1 hari dalam 1 tahun. Tanggal 10 bulan ke-7. Hari raya pendamaian. Ini penting. Ini juga dalam Alkitab juga dicatat. Di saat Yesus pada hari raya Paskah dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem ya, walaupun dia tinggalnya jauh dari Yerusalem, dia pergi dibawa ke Yerusalem untuk Paskah. Begitu juga datang untuk hari Grafirat, karena hari Grafirat semua orang harus hadir di. Nah, saudara-saudara, sebenarnya hari raya Paskah ini adalah untuk menunjukkan umat-umat bangsa Israel datangnya Kristus. Kapan ini? Sempurna selesai Paskah. Di saat apa? Di saat salib. Ya. Alias ini siapa pengantin? Laki-laki. Siap pengantin laki-laki. Yesus katakan sudah selesai. Ya. Sudah selesai, rencana keselamatan sudah sempurna. Saya tunjukkan upah dosa sudah dibayar, sudah ditunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu manusia diundang untuk melihat kepadanya. Supaya by beholding you become changed. Dengan melihat kepada Yesus, kita merasa dosa kita dan merasa tidak layak. Akhirnya ada pertumbuhan. Hasil dari iman ada pertumbuhan, ada perbuatan, ada penurutan. Ya. Itu Paskah.
Nah, saudara-saudara, Paskah pengantin laki-laki sudah siap. Sebelum Yesus datang kedua kali, siapa yang harus siap, saudara-saudara? Ya, orang Kristen sudah tahu ini semuanya ya. Jadi, laki-laki, pengantin laki-laki, tugasnya Kristus sudah selesai. Memanggil. Banyak datang. Tapi waktu diperiksa, sebelum Yesus datang kedua kali, fungsi dari hari Grafirat ini adalah untuk mempersiapkan siapa kalau gitu, saudara? Saudara dan saya sebagai pengantin perempuan. Inilah fungsi dari hari Grafirat dulu di zaman kuno, padang gurun dulu ya. Sesudah domba, sudah kalau kita berdosa, ada burung tekukur kita potong, ada hewan tertentu kita potong untuk dosa-dosa tertentu ya. Darahnya dipercikan oleh siapa? Oleh imam besar, lalu sekali dalam setahun, tanggal 10 bulan ke-7, sekitar bulan Oktober, ya. Diperbaharuilah semua dosa-dosa bangsa Israel dengan cara apa, saudara? Dilihat ada nggak kita pertobatan, ada nggak rasa syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh domba yang tersembelih yang kita sudah potong sepanjang tahun. Ini hanya gambaran, saudara-saudara. Dombanya sudah menyelesaikan membayar dosa, tetapi ada nggak pertobatan atas dosa tersebut? Inilah yang diperiksa pada hari Grafirat. Tidak bisa cuma satu. Makanya keselamatan ini, ya, siapa Martin Luther dulu memberikan konsep apa ini? Bapaknya gereja Protestan, ya, kembali kepada firman Tuhan. Keselamatan itu justification dulu, dibenarkan dulu karena kita nggak tahu, nggak mampu. Lalu itu sanctification, dikuduskan. Barulah selamat, glorification, diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga di saat Yesus datang kedua kali. Nah, oke. Introduction yang panjang. Saudara-saudara, dua hari raya yang penting ini, Paskah dan Grafirat ini, kira-kira, kalau kita ingat tadi Amos 3:7 ya, sesungguhnya Tuhan tidak melakukan segala sesuatu sebelum dia terlebih dahulu memberitahu kepada umatnya, yaitu para nabi. Sesungguhnya Tuhan tidak mengadakan Paskah. Ya, kalau kita sesungguhnya Paskah tidak terjadi kecuali Yesus, kecuali Tuhan sudah kasih tahu dulu kepada umat-umatnya. Nah, ini janjinya Tuhan, saudara. Ya. Ada nggak kejadian tanpa dikasih tahu sama Alkitab? Ya. Ini sejak zaman Musa sudah dikasih tahu nih, Imamat 23 ya, inilah urutan-urutan hari raya. Paskah dikasih tahu ternyata, saudara-saudara, kapan pengumuman mengenai Paskah ini ditulis. Paskah ini akan datang, kamu sudah dikasih tahu jauh sebelum Paskah ini datang, sudah dikasih tahu waktunya. Itu namanya apa, saudara-saudara? Nubuatan. Oke? Bukan tebak-tebakan ya, bukan ramalan, tetapi nubuatan. Nubuatan ini berdasarkan apa? Yang firman Tuhan sudah katakan terlebih dahulu, dan kemudian terjadi karena digenapi. Bukan tebak-menebak, bukan tukang ramal, saudara-saudara. Sudah dikasih tahu, penggenapannya terjadi. Ya. Jadi ya, sesuai yang malam ini kita beri judul tadi, apa? Waktunya sudah genap. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita punya, semua orang Kristen punya ya, semua orang Kristen punya Alkitab di dalam handphone kita. Ya, kadang-kadang memang lebih gampang sih sekarang daripada buka Alkitab mau cari ya. Kalau kita cari frase, saudara-saudara, cari kalimat waktunya sudah genap. Kalau dalam bahasa Alkitab King James, time, waktu, is fulfilled. Ya. Kalau kita masukkan kalimat ini, frase tersebut di dalam Alkitab, pakai ya, sekarang canggih ya, saudara, nggak usah
Hei, kamu buka buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai Wahyu, cari kata ini. Waktunya sudah genap. Wah, lama banget, saudara-saudara. Sekarang tinggal masukin kata tersebut di dalam kita punya app. Plek, muncul cuma satu kali, saudara-saudara. Time is fulfilled. Kapan? Muncul di Markus 1 ayat 15. Siapa yang bicara ini? Yesus sendiri. Yesus mengatakan, waktunya sudah genap. The time is fulfilled. Ya. Ada dua elemen, saudara-saudara, di sini. Kita buka deh ya. Waktunya sudah genap. Markus 1 ayat 15. Ada dua elemen. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Ya. Bahasa Indonesia gimana itu? Kerajaan Allah sudah dekat. Elemen kedua. Bertobat. Dan terimalah. Tulisan jelek banget ya. Injil. Nah, saudara, Yesus, nah ini muatannya banyak banget, ini satu ayat tapi muatannya banyak sekali ya. Yesus mengatakan ada dua elemen, waktunya sudah genap. Nah, kalau Yesus berkata waktunya sudah genap, kira-kira kepada siapa dia bicara? Ya. Hei, waktunya sudah genap. Ini berbicara mengenai apa? Kalau janji ditepati, ya, hutang dibayar, nubuatan yang digenapi adalah apa? Nubuatan, saudara-saudara. Jadi Yesus secara spesifik di dalam buku Markus 1 ayat 15 bicara mengenai adanya suatu nubuatan yang digenapi. Ya. Yesus bicara ada nubuatan sedang digenapi kapan? Sekarang. Yesus bilang, saya sedang menggenapi nubuatan. Nah, kira-kira audiensnya dia ini, alias orang-orang sekitar dia ini, adalah orang-orang yang seperti apa, saudara? Sudah tentu orang-orang yang mempunyai nubuatan tersebut. Betul ya? Nggak mungkin dia bicara mengenai nubuatan kepada orang yang nggak punya Alkitab. Nggak mungkin dia bicara sama orang-orang Yunani, orang-orang Mesir, orang-orang kafir. Nggak mungkin, saudara. Yesus bicara waktunya sudah genap, berarti dia bicara kepada orang-orang yang mempunyai buku nubuatan. Siapa itu? Bangsa Israel. Ya. Orang-orang Yahudi mempunyai buku nubuatan, jadi di dalam Markus 1:15 ini, Yesus mengatakan, hei orang Yahudi, kamu mestinya tahu ada nubuatan mengenai aku, dan aku sedang menggenapinya. Oleh karena itu, kalau kamu sudah tahu ini sudah genap, berarti kamu akan sadar bahwa apa? Kerajaan Tuhan tidak lama lagi datang. Oke? Oleh karena itu, nah, saudara, bertobatlah dan terimalah Injil. Nah, saudara, kerajaan Tuhan yang mana ini? Ya. Saya mau bahas ini, tapi nggak malam ini, saudara ya. Kalau dibilang kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan sudah mau datang. Kita ngelihat ayat ini, oh berarti Yesus sudah dari 2000 tahun lalu dibilang dia mau datang, berarti bohong dia ini. Sudah 2000 tahun lalu dia bilang mau datang, nggak datang juga. Berarti ini bohong ini. Bukan itu maksudnya, saudara. Kalau kerajaan Tuhan ini, ya, kita bisa lihat ya, nanti kesempatan lain bisa punya dua arti, saudara-saudara. Kerajaan, kasih karunia, bisa berarti juga kerajaan, kemuliaan. Ini grace
Ini glory. Anyway, kita bahas itu. Oke. Kerajaan kemuliaan itu artinya di saat tidak ada lagi dosa. Yesus, Matius 25:31, datang dengan seluruh awan, malaikat di awan, semuanya malaikat datang turun. Disitulah dia menerima tahta kemuliaan. Disitulah kerajaan kemuliaan kembali dimulai. Karena apa? Dosa sudah hilang. Ini bukan yang dimaksud oleh Yesus di dalam Markus 1 ayat 15. Tapi yang dimaksud oleh Yesus 1 ayat 15 adalah kerajaan kasih karunia. Kapan dia mulai? Ya ini tadi. Paskah dimulai. Ya, berarti di saat Yesus bilang, waktunya sudah dekat. Kerajaan kemuliaan, kerajaan kasih karunia akan saya mulai. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, kamu akan lihat, saya akan menjadi juru selamat. Di saat kapan? Di saat saya naik di kayu salib. Oke. Jadi bertobatlah, terimalah Injil, Yesus bilang. Nah, saudara-saudara, kapan Yesus bicara ini? Markus 1 ayat 15. Kalau Yesus bicara Markus 1 ayat 15 ini, kalau kita lihat konteksnya, saudara-saudara, adalah sesaat sesudah dia dibaptis. Di saat Yesus dibaptis, ya, tahun berapa Yesus dibaptis? Ya, ini perlu pelajaran yang agak panjang, saudara-saudara ya. Tapi kita tahu, Yesus dibaptis tahun 27 Masehi. 3,5 tahun kemudian, dia naik di kayu salib. 3,5 tahun kemudian, tahun 34, apa yang terjadi? Bangsa Israel menolak. Kenapa menolak? Secara resmi bangsa Israel mengadakan rapat orang-orang Yahudi menentukan sikap mereka terhadap apa? Terhadap para pengikut Yesus. Sesudah tahun 31, wah semangat ya, hujan mula-mula, hujan awal. Rasul-rasul bekerja. Lalu Paulus juga ditobatkan. Lalu Stefanus, nah ini pas Stefanus, Paulus belum ditobatkan tahun 34, tetapi tahun 34 ini sebagai simbol mereka memutuskan rapat bersama-sama menolak Injil. Ya. Apa yang menandakan menolak Injil? Stefanus direjam, lempari batu sampai mati. Itulah menandakan kami menolak apa yang dibawakan oleh rasul-rasul, yaitu mengenai pekabaran salib. Nah, saudara-saudara, ini 7 tahun ini ya, adalah 7 tahun terakhir yang diberikan pada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini diberikan waktu. Berapa lama diberikan waktu? Diberikan pengampunan. Makanya Yesus bilang, berapa kali kamu mengampuni? 70 kali 7. 70 kali 7. Berarti 490 kali. Ya. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel sebelum mereka menolak, sudah dinubuatkan bahwa mereka akan menolak. Kalau gitu kapan 490 tahunnya diberikan? Nah, saudara, Alkitab kita ini luar biasa ya, makanya ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia ini mati di zaman kegelapan. Mempertahankan apa yang mereka percaya. Ya. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Sola Gracia, hanya karena kasih karunia Tuhan.
Hanya melalui iman. Nah, di saat Yesus dibaptis, tahun 27, disinilah dia berdiri mengatakan, waktunya sudah genap. Dibaptis tahun 27, Yesus umur berapa ya? Umur 30 ya. Dibaptis tahun 27, dari mana kita ada tahun 27? Ngomong-ngomong, by the way. Ya. Ada dalam buku Lukas 3. Saya lupa ayatnya berapa itu. Lukas 3. Nah, ini dia, ayat 1. Ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja Galilea, seterusnya, kita lihat Yohanes membaptiskan orang, termasuk salah satunya adalah Yesus. Berarti tahun ke-15 Tiberius. Nah, ini juga catatan sejarah ya, kalau kita lihat Tiberius menjadi kaisar mulai memimpin tahun 12 Masehi. Ya, sehingga 15 tahun kemudian, tahun 27, Yesus dibaptis. Ini juga adalah, ya kalau dicocokkan memang ya sudah cocok. Yesus dibaptis tahun ke-15 pemerintahan Tiberius. Walaupun Tiberius memerintah belum secara full tahun 12, karena masih ada Kaisar Agustus ya. Tetapi sudah mulai memerintah. Tahun ke-15, Yesus dibaptis. Di saat Yesus mengatakan waktunya sudah genap, nah ini ada nubuatan, saudara-saudara. Di mana nubuatan itu terdapat? Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Oke. Kalau kita lihat Daniel 9 24 27, kita ambil intisarinya aja ya saudara-saudara, supaya sebenarnya ini pelajaran yang perlu didalami. Bukan oleh pendeta aja, bukan orang sekolah pendeta, tetapi ini adalah pengetahuan yang bagus juga kita ketahui, supaya saudara dan saya tahu ujungnya ini mau kemana kalau gitu ya. Daniel 9 ayat 24. Ini dia. Ya. 70 kali 7 masa. Tadi. 490 tahun, 70 kali 7 masa. Ya, masa ini artinya apa, saudara? Tahun sebenarnya. 70 kali 7 masa, 70 kali 7 tahun telah ditetapkan di atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk menyelamatkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menegakkan penglihatan pada nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, ini dia ya. Jadi semua ini mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan, meneguhkan keadilan, ya, righteousness, menggenapkan penglihatan para nabi. Ini siapa yang lakukan, saudara-saudara? Yesus yang lakukan. Ya. 70 kali 7 masa, ini semua harus terjadi. Kapan dimulai? 490 tahun diberikan. Sorry ya, ada anjing saya ya. Israel. Sejak kapan ini? Ya ini belajar sedikit ya. Ya ini kita baca aja ayatnya yang ke-25. Sejak dikeluarkan perintah, bukan firman sebenarnya ya, perintah untuk memulihkan kembali kota Yerusalem. Ya. Ini yang nulis ini Nabi Daniel, saudara-saudara. Daniel menulis ini di saat dia sudah tua. Di saat dia sudah tua, Daniel masuk ditawan di Babylon bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego, masih muda. Katanya sih umur 20 tahun lah, mungkin ya, umur berapa lah, 19-20 tahun segitu. Ditawan di Babylon, selama di Babylon ditawan berapa lama? 70 tahun ditawan. Nah, ini Daniel 9 ini, di saat dia sudah tua, sudah mau keluar dari Babylon, dia umur sudah 90 tahun mungkin ya. Tuhan kasih tahu sama Daniel bahwa nanti akan ada perintah
untuk membangun kota Yerusalem. Nah, bangsa Israel sebelum ditawan kota bangsa Israel ini, Yerusalem hancur luluh lantak, dihancurkan oleh bangsa Assyria, bangsa Babylon, sehingga orang Israel ditawan 70 tahun lamanya. Di saat mau dipulangkan, pulang kemana, saudara-saudara? Yerusalemnya harus dibangun dulu. Nah, jelas orang Israel nggak punya uang untuk membangun. Yang kasih perintah untuk membangun adalah raja yang berkuasa di saat itu. Nah, ini adalah catatan sejarah. Ya. Ada beberapa perintah untuk bangun tembok Yerusalem, bikin jalannya, dan sebagainya. Tetapi ada perintah yang dimaksudkan dari Daniel 9:25 ini, perintah keluar untuk membangun, memulihkan kota Yerusalem dan dibangun kembali. Ini adalah Raja Artasasta yang berkuasa. Dia mengeluarkan tahun 457 sebelum Masehi. Dia kasih keluar ke perintah, bangun itu Yerusalem. Kasihan ini orang-orang Israel mau dipulangkan, mau pulang kemana mereka ya. Suruh pulangkan supaya mereka punya rumah ibadah dan sebagainya. Akhirnya perintah itu diberikan resmi tahun 457 sebelum Masehi. Dan terhitung sejak 457 Masehi itulah, disinilah Daniel 9 mengatakan, saudara-saudara, 490 tahun, 70 kali 7 masa, sesudah perintah itu keluar, waktu diberikan untuk kamu. Makanya 457 sebelum Masehi, ditambah 490 tahun, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ya jelas, saat Stefanus direjam, bangsa Israel secara resmi menolak pekabaran yang diberikan kepada siapa? Kepada mereka. Siapa yang mau dikasih pekabaran? Ya inilah dalam Daniel 9 juga ya. Yang diurapi itu, kapan diurapi? 69 minggu kemudian. Ya, kalau kita bikin aja ya, ini kita malam ini kan belajar ya. 497 sebelum Masehi, ya, berakhir tahun 34. Kalau 490 tahun. Ya. Sebelum 490 tahun katanya, ini 70 kali 7. Di sini ada 490. Bingung kalau nanti. Saya nggak mau bikin bingung, tapi gimana ya? Katanya 7 tahun terakhir, ya inilah mundur tahun 27. Ya. 7 tahun terakhir, yang Maha Kudus itu akan diurapi. Artinya apa? Dikuduskan, dibaptiskan, memulai pelayanannya di dunia ini. Disinilah di saat ada suara dari surga, inilah anakku kepada siapa aku berkenan. Nah, inilah tahun 27 ya. Sehingga 7 tahun terakhir, Yesus ini secara khusus datang kepada siapa? Ya umat kepada siapa pekabaran diberikan. Dikasih waktunya sudah genap. Jadi saudara-saudara, di saat Yesus mengatakan waktunya sudah genap, ada penggenapan nubuatan. Yesus ini akan bicara khusus kepada satu kelompok umat. Ya, ini aplikasinya bagi kita nanti di zaman modern ini kita lihat. Dia membuat perjanjian itu berat, katanya. Kepada siapa? Ya kepada bangsa yang dia datangi itu, yaitu bangsa Israel sendiri. Lalu di dalam buku Daniel 9, tadi kembali, dan di tengah-tengah dari apa? Mana ayatnya itu? Mana ayatnya ya? Oh, ayat 27. Daniel 9:27. Pada pertengahan 7 masa terakhir itu ya. Pada pertengahan 7 masa terakhir, dia akan menghentikan korban sembelihan. Artinya apa? Paskah akan dihilangkan secara seluruhnya. Oke. Jadi tahun 31
Yesus ada di salib, menghentikan semua korban, korban sembelihan, korban santapan, korban, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa membinasakan itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi korban yang disembelih sampai waktunya yang ditetapkan itu berakhir. Nah, ini sebenarnya adalah nubuatan. Yang mana, saudara-saudara? Kalau kita lihat, nubuatan Daniel 9 ayat 24 ayat sampai 27 bicara mengenai apa? Nubuatan datangnya Paskah. Jadi Tuhan pakai satu alat yaitu nubuatan, dikasih tahu dulu pada bangsa Israel, hey, kalau kamu sudah lihat nanti ada Mesias dibaptis tahun ke-15 pemerintahan Tiberius, yaitu 7 tahun sebelum 490 tahun berakhir, ketahuilah bahwa waktunya sudah genap. Oleh karena itu apa? Bertobatlah dan terimalah Injil. Oke? Nah, saudara, sebenarnya malam ini saya mau bahas juga. Kalau Alkitab, ya, Amos 3:1 ya, sesungguhnya Tuhan tidak melakukan segala sesuatu sebelum dia terlebih dahulu kasih tahu dulu kepada para nabi. Kalau dia mau datangkan Paskah, dia kasih tahu dulu kapan itu Paskah datang. Paskah sudah datang sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Kalau gitu, sudah tentu Alkitab juga memberikan nubuatan. Kapan hari Grafirat datang, ya? Ini Paskahnya sudah datang. Roti tidak beragi, ya hari berikutnya, hari buah sulung berikutnya, Pentakosta di berikutnya, ya. Kapan ini serunai? Kapan ini hari Grafirat? Di pendamaian datang mulai. Kalau kita percaya, Amos 3:7, ya Tuhan juga pakai nubuatan. Kalau di sini Tuhan berikan Daniel, ya, udah penuh nih. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Kalau di sini Tuhan berikan Daniel 8 ayat 14. Oke. Saya rasa saya nggak mau bahas dulu Daniel 8 ayat 14. Karena mungkin nggak ada waktu. Oke. Tapi kalau kita lihat, di saat Tuhan mengatakan waktunya sudah genap, elemen untuk mempelajari ini, saudara-saudara, pelajari, kapan tanggalnya ini, catatan sejarah bilang apa, kapan pemerintahan Tiberius, kapan ini 490 tahun, kapan ini 457 perintah membangun bait suci, bisa dipelajari oleh sejarah. Secara intelek, gampang, saudara-saudara. Secara nalar intelektual manusia, gampang. Oh, gini, oke, baca catatan sejarah. Oh, benar ya, waktunya sudah genap. Tapi yang paling penting sebenarnya, saudara, adalah elemen ini. Elemen yang kedua ini diberikan di saat saudara dan saya diberikan kegenapan nubuatan. Tuhan bukan cuma diem aja, saudara. Oh, nubuatan sudah tergenapi. Hei, kasih tahu kepada seluruh bangsa. Bukan gitu aja, saudara-saudara. Kalau Tuhan mengatakan adanya suatu penggenapan, ada satu pesan atau ajakan. Bertobatlah dan terima Injil. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada kemungkinan kepada orang-orang yang sudah diberikan nubuatan, ternyata mereka belum bertobat. Dan ada kemungkinan mereka akan menolak Injil. Oleh karena itu, saudara-saudara, selain kita belajar secara intelektual, mungkin kita bisa belajar catatan sejarah penggenapan nubuatan. Jangan lupa dengan tergenapinya nubuatan, ada satu ajakan, saudara-saudara, ini yang paling penting. Saudara dan saya dipanggil untuk belajar Alkitab bukan secara intelektual aja. Belajar di gereja gampang, saudara-saudara. Tapi di saat bertobat dari apa? Bangsa Israel disuruh bertobat, marah, saudara-saudara.
Maksudnya bertobat apa? Kita bangsa pilihan kok disuruh bertobat. Orang Kristen kalau disuruh bilang, hei bertobat kamu, marah saudara-saudara. Saya sudah dibaptis, sudah lahir baru, sudah berpuluh-puluh tahun di gereja, disuruh bertobat, terima Injil, marah kita. Di dalam pergerakan kita juga, gereja kita, saudara-saudara, dibilang, bertobatlah kamu karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Kalau Yesus waktu Paskah mau datang, bicara mengenai kerajaan yang ini, yang mau dekat, saudara-saudara, kalau hari Grafirat ini sudah tentu bicara mengenai kerajaan yang mana? Kerajaan satu lagi. Nah, saudara-saudara, saya hanya berharap pelajaran ini akan membukakan mata kita bahwa Alkitab kita ini tidak main-main. Ya. Kalau ada satu jemaat yang Tuhan bangunkan, ya, kalau ada satu jemaat, ya, mayoritas umat Tuhan di mana? Di sini, mayoritas umat Tuhan di sini adalah siapa? Bangsa Yahudi. Tapi ada sekelompok umat kecil jumlahnya. Pada tahun 34 ini, saudara-saudara, mayoritas orang Yahudi menolak. Tapi akan ada satu kelompok umat kecil jumlahnya yang kemudian menamakan dirinya siapa, saudara-saudara? Setelah tahun 34. Kristen. Oke. Nah, kalau sudah Kristen mulai di sini, ketahuilah kalau kita baca Pengkhotbah 1 ayat 9, tidak ada satu yang baru di bawah matahari. Yang sudah terjadi akan terjadi kembali. Sebagaimana orang Yahudi menolak Kristus, orang Kristen juga secara intelek menerima, saudara-saudara. Tetapi mayoritas orang-orang, sebagaimana orang Yahudi akan menolak, orang Kristen juga akan menolak Yesus di saat dia datang kedua kali. Oke, untuk di situ saya akhiri dulu di sini. Ada pertanyaan mungkin? Oke, terima kasih Brother Ramon untuk pekabarannya malam hari ini. Jika saudara-saudara yang mau bertanya, bisa di-unmute. Saudara, pelajaran kita ini adalah sebenarnya materi untuk pendalaman Alkitab yang seringkali dilupakan oleh gereja. Sehingga Alkitab kita itu mempunyai makna yang sangat dangkal bagi orang yang mengaku pengikut Kristus sekalipun. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ya, sebagaimana Tuhan memanggil umat Israel untuk masuk ke dalam pergerakan, menerima Injil, masuk menjadi Kristen, menerima Yesus. Bangsa Israel menolak. Kita melihat juga bangsa Kristen dikasih juga nubuatan. Hei, ingat kamu yang menerima Kristus sebagai juru selamat, ingat akan ada hari pendamaian. Tetapi mayoritas juga akan menolak. Dan Tuhan membangunkan satu jemaat lagi yang sebenarnya menerima bahwa ini adalah hari penghakiman. Di saat penghakiman itu dimulai, Tuhan mengumpulkan sekelompok umat sangat-sangat kecil jumlahnya. Tapi kelompok ini menjadi besar juga ya. Tapi artinya apa, saudara-saudara? Ya biarlah kita yang menerima, yang mengerti secara nubuatan ini, kita juga menerima elemen nubuatan bukan secara intelektual aja, tetapi yang paling penting adalah bertobat. Bertobat dari apa, saudara-saudara? Bertobat dari beriman pada diri sendiri. Yang kita lakukan adalah iman kita lebih pada diri sendiri daripada Kristus. Supaya kita mengalami pengalaman baru. Oke, ada pertanyaan kayaknya. Ada satu angkat tangan ini. Oke, Bang Ucok, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih. Kalau tadi jelas itu bangsa Yahudi menolak, Kristen menolak. Terus Advent menolak juga, Kak. Terus gimana itu? Kalau Advent yang menolak itu gimana cirinya itu? Kan Yahudi, Kristen, terus Advent. Lebih spesifik. Nah, Advent menolak juga. Jadi kalau cirinya apa kalau Advent menolak ini? Makasih. Ya, gimana ya Pak ya?
sebenarnya menolak ini, yang ditolak adalah apa ya? Terimalah Injil. Kita seringkali kita mengatakan kita ini sudah ada di dalam kebenaran. Hanya di saat kita sudah dibaptis, Pak. Kita sudah dibaptis, sudah punya surat anggota, berarti saya sudah ada di dalam. Nggak mungkin lagi saya menolak. Nah, inilah yang saya maksud di sini, hanyalah suatu ajakan untuk mengkaji ulang apa artinya menerima kebenaran. Apa artinya menerima Kristus. Karena kalau kita di dalam hari grafirat ini, seumur hidup yang kita pikirkan adalah apa ya? Kita bercermin, diri kita ini apa? Apa yang saya lakukan ini karena hanya atas dasar iman saya kepada diri saya sendiri, hikmat saya sendiri, yang saya lakukan dalam kehidupan saya ini, pilihan pekerjaan saya, karir saya, keluarga saya, tempat tinggal saya, cara hidup saya, ini karena benar-benar atas dasar firman Tuhan atau atas dasar hikmat manusia. Saudara-saudara, kalau yang kita lakukan hanya karena dasar pengetahuan hikmat manusia, kita sudah otomatis menolak Kristus. Jadi di dalam hari grafirat ini Tuhan cuma mengajak kita, datang lagi ke Yerusalem. Tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, ada apa yang saya belum selesaikan di hadapan-Mu? Jangan sampai saya merasa saya sudah benar ini, ternyata PR saya masih banyak. Ada kemungkinan kita seperti anak muda yang kaya itu, Tuhan, apalagi yang saya harus lakukan ya? Oh, ini. Oh, kalau itu sudah, dari kecil sudah. Saya udah dibaptis dari dulu, semua saya udah buat. Yesus cuma senyum aja. Oh, begitu ya? Kalau kamu mau sempurna, yang itu memang tidak usah dihitung. Karena saya tahu yang sesungguhnya yang kamu belum lakukan adalah itu loh yang kamu sembunyikan di belakang, yang kamu menolak untuk lakukan. Nah, saudara-saudara, adakah hal itu ya, kalau bagi anak muda yang kaya itu adalah hartanya? Adakah hal yang kita belum lakukan, saudara-saudara? Hanya karena kita sudah lakukan ini dan itu di depan mata manusia, gampang kelihatan. Ada atau enggak yang cuma tahu cuma Yesus. Kalau kita tidak mau menyerahkan ini, hanya karena kita katakan, oh nanti Tuhan akan sempurnakan. Justru yang Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, jangan yang ini yang dihitung, yang ini loh yang disembunyikan di belakang ini. Ya inilah artinya ya Pak Ucok. Inilah artinya kita akan menolak di saat apa? Kita pakai standar kita, bukan pakai standarnya Kristus. Inilah Injil yang sebenarnya harus kita dalami. Kenapa? Karena inilah hari penghakiman. Dan hari penghakiman bukan saja dimulai. Sudah 170 tahun sekian dimulai. Sekarang penghakiman sudah mau diakhiri. Ada lagi kata-kata, waktunya sudah genap. Kenapa? Penggenapan nubuatan sudah terjadi. Oleh karena itu, kamu yang kepada siapa aku datang khusus, ada nggak kamu masih beriman pada dirimu sendiri? Nah, gitulah, Pocok. Nggak ada definisi secara khusus ya. Bagaimana orang menolak, tetapi kalau menolak adalah di saat kita menolak percaya kepada Kristus, karena kita lebih percaya pada diri kita sendiri. Amin. Terima kasih. Amin. Ada lagi tadi yang kayaknya. Ada saudara Gerson Solang tadi. Oh, Grayson Solang, saya persilakan saudara Grayson Solang. Maaf, salah pencet saya, Oh, Pak oke. Ustadz. Sorry, Brother Ramon. Lanjut, bagus. Makasih. Ini tetangga saya ini, Pak Gerson. Oke. Ya, Silakan Pak John Watupongo. Boleh di-unmute. Pak John belum di-unmute, Pak John. Ya, selamat malam, malam Pak John. Pendeta ya. Pak Ramon ya. Ramon, Pak. Pak Ramon ya. Pak Ramon, saya tolong jelaskan sedikit aja mengenai pembaptisan dari Yesus. Karena dia kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, pada waktu umur 8 tahun. Ya. Nah, pada waktu itu Raja Herodes masih ada kan waktu itu atau gimana tuh? Oh, kalau Alkitab mengatakan Yesus ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang memulai pelayanannya, Pak,
di tahun ke-15 Oh, iya, pemerintahan Tiberius. Jadi Yesus dibaptis umur 30, bukan umur 8 tahun. Umur 8 hari Yesus disunat, oke. Simbol bahwa dia adalah orang Yahudi. Tapi dibaptis umur 30. Begitu. 30 ya, oh, salah kali ya. Ya, Pak, ya. Betul. Tapi waktu itu Raja Herodes atau siapa ya? Ya, waktu itu, nah, ini kalau kita baca di dalam tadi Lukas 3 ya, Lukas 3 ayat 1. Nah, tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Herodes raja wilayah Galilea. Nah, Herodes yang memerintah ini, Herodes ini seperti gelar, Pak. Beda dengan Herodes yang memerintahkan membunuh Iya, Yesus saat itu. dia bayi. Ya, Herodesnya berbeda, tapi saya lupa Herodes yang mana namanya. Tetapi Herodes yang saat Yesus dibaptis, itu beda dengan Herodes waktu dia mau lahir, mau dibantai Ya. semua bayi orang Yahudi. Tapi Yesus dibaptis saat dia dewasa. Itulah kita juga dibaptis di saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, bukan di saat kita anak-anak. Baik, terima kasih Pak Ramon. Terima kasih Pak John. Ada pertanyaan sedikit, Yes. Bapak Raymond. Menyambung pertanyaan Saudara Ucok, Ya. apakah ada penolakan secara gereja atau ini yang bicara secara pribadi? Terima kasih. Ya, gereja kita ini memang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan. Ya, bukan dibilang menolak secara corporate ya. Saya nggak tahu apa itu kalau terjadi sebagaimana saya juga tidak dituliskan secara demikian, tetapi ya kalau memang manusia ataupun sekelompok orang ataupun institusi yang didirikan oleh manusia sekalipun ya, kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, ya pada saatnya juga akan bisa jatuh juga. Ya, gereja kita juga mengakui hal ini, bahwa ini yang institusi yang didirikan yang hanya berdasarkan lisensi dari negara, ini bukanlah sesuatu yang dibilang infallible ya, kalau bisa dibilang ya namanya yang dibuat oleh negara ya seperti PT aja ya. Tetapi ya gereja Tuhan ini mungkin maknanya lebih dalam dari sekedar apa yang terdaftar di negara ya. Saya rasa juga semua gereja kita, pemimpin juga mengakui gereja ini lebih daripada apa yang terdaftar di SK Menteri sekian, nomor sekian. Saya rasa lebih dari itu. Atau karena kalau dibuat oleh manusia, perusahaan atau PT atau incorporation dibuat oleh manusia bisa jatuh, ya tentu bisa jatuh. Sangat mudah jatuh. Tetapi jemaat Tuhan itu memiliki apa ini jemaat Tuhan? Lukas berapa itu ya? Matius 15. Yesus mengatakan pada Petrus, kamu Petrus, aku mendirikan gerejaku di atas apa? Di atas batu karang yang besar ini, di atas Petra. Siapapun sekelompok umat manusia, keluarga atau institusi atau gereja corporate sekalipun yang berdiri di atas kebenaran Kristus, ya akan berdiri teguh. Itulah. Dibilang penolakan ya, dibilang bagaimana ya? Kebenaran ini karena mayoritas manusia itu terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan hal-hal rutinitas. Tuhan menggambarkan apa yang terjadi pada bangsa Israel karena mereka lebih memilih hanya bertradisi, hanya karena kebiasaan, hanya karena peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Sehingga datangnya Kristus, ajaran yang murni, memanggil mereka untuk benar-benar bertobat dan Matius 16 ayat 18. Thank you. Dan mereka dipanggil untuk menyadari bahwa waktunya diberikan kepada mereka ini supaya dari mereka lah Injil ini tersebar, ya kan? Akhirnya dari sekelompok umat bangsa Yahudi ini ada kelompoknya, yaitu menjadi murid-murid ya, dari rasul-rasul. Kemudian di saat pintu tertutup, mereka mulai pergerakan yang baru, yaitu kekristenan. 1844 juga di saat penghakiman mau dimulai, Tuhan memanggil sekelompok umat dari mana? Ya dari Kristen, mayoritas yang ada di Amerika. Dipanggil, diberikan pekabaran, hei, kamu adalah umat yang khusus, biji mataku. Tapi sebentar lagi penghakiman mau dimulai, kamu mau terima nggak nih penghakiman? Mayoritas Kristen ini semuanya menolak, karena apa?
Penghakiman mengharuskan mereka ini untuk apa? Benar-benar bertobat dan menerima Injil. Kemudian sukar mereka lakukan, sehingga hanya sekelompok kecil dari Kristen mayoritas ini yang kemudian mendirikan suatu gereja baru sesudah 1844. Inilah yang kita percaya menjadi gereja kita. Apakah gereja kita juga akan mengulangi? Ya, kalau menurut nubuatan mengatakan, tidak satu dari 20 orang yang namanya terdaftar di dalam gereja sebagai anggota jemaat akan siap menghadapi pintu kasih yang tertutup. Artinya apa? Mayoritas juga ya akan mengulang apa yang terjadi pada bangsa Israel dan pada bangsa Kristen di 1844. Kebenaran sudah dimiliki. Oleh karena itu Tuhan datang khusus kepada orang yang memiliki pengetahuan begitu luas. Orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang percaya bahwa inilah masa penghakiman. Tuhan datang kepada kelompok umat di gereja ini karena kasih tahu. Waktunya sudah genap. Penghakiman akan saya akhiri. Oleh karena itu, mayoritas tidak akan mau dengar karena mereka akan tetap terus dengan kebiasaan dan tradisi. Dari dalam sinilah akan muncul orang-orang yang akan menyelesaikan pemberitaan Injil. Inilah terakhir kalinya. Bukan ada gereja baru nomor 8, enggak. Gereja ke-7 ini, ya toh, Laodikia, Tuhan berikan sangat lengkap pengetahuan luar biasa apa yang mereka ketahui, tetapi merasa puas diri. Makanya kepada gereja yang ke-7 Laodikia, Kristus mengapain katanya? Mengetuk. Kalau Kristus mengetuk pintu, artinya Yesus di mana? Yesus masih di luar, Pak, belum di dalam gereja. Ya, gereja boleh jadi, ya. Periode gereja kita luar biasa besar, tetapi tanpa ada pertobatan sungguh-sungguh di dalam gereja kita ini, kebiasaan dan tradisi ini cuma sebatas kebiasaan dan tradisi, Pak. Bukan arti yang menerima kebenaran. Boleh jadi kita dibaptiskan oleh air, tapi Yohanes Pembaptis bilang apa? Dia yang lebih besar daripada aku akan membaptiskan dengan apa? Dengan api. Nah, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, iya. Tapi adakah hasil dari kita punya pilihan-pilihan mencerminkan apa yang kita akui sebagai iman kita? Gitulah, Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak Ramon, boleh dikit? Boleh, Pak. Mungkin lebih mendetail ya Pak Ramon, maksudnya gereja secara organisasi. Karena kan sejarah bangsa Israel akan terulang kembali pada zaman akhir. Apakah secara organisasi itu kembali seperti bangsa Israel? Jadi gereja itu kembali kepada individu, bukan organisasi. Namun di dalam buku Roh Nubuat saya lupa, di situ saya pernah baca, gereja kelihatan memang hampir runtuh, baru kelihatan, tapi tidak akan pernah runtuh. Dan gereja itu sendiri yang akan membawa ke tanah sampai ke tanah Kanaan sorgawi. Ini gimana? Sepertinya kayak bertolak belakang dengan apa yang kita ketahui bahwa sejarah bangsa Israel akan terulang kembali pada zaman akhir. Apakah secara organisasi itu yang dimaksud penolakan itu, secara bangsa atau secara organisasi? Demikian, terima kasih. Ya, segala sesuatu yang didirikan oleh Tuhan tidak akan jatuh ya Pak. Kalau kita lihat 10 anak darah ini, 5 bijak, 5 bodoh. Tetapi sesaat sebelum pengantinnya datang, berapa yang tidur, Pak? 10-10-nya tidur. Ya. Tetapi itulah yang dimaksud gereja yang seakan-akan kelihatannya mau jatuh, tapi tidak akan jatuh. 5 yang bijak ini tertidur, Pak. Kelihatannya pules tidak akan bangun, tetapi mereka bangun. Nah, jadi jemaat yang mana ini maksudnya? Jemaat yang seakan-akan kelihatannya mau jatuh, tetapi tidak akan jatuh adalah jemaat yang mana, Sob? Jemaat yang bangun, bangkit, dan berputar balik, Pak. Boleh jadi semua kita ini yang ada di dalam gereja, di gereja manapun. Boleh jadi kita cuma punya keanggotaan terdaftar di dalam gereja. Sehingga kesalahan-kesalahan yang rutinitas tradisionalisme yang terjadi dalam gereja ini, kita pun ambil bagian. Boleh jadi. Kelihatannya apa? Ya kita naif lah kalau kita mengatakan, oh gereja saya kerohaniannya luar biasa. Saya rasa saya keliling-keliling gereja belum ada orang mengakui gereja kita, oh kerohaniannya luar biasa ini. Nggak ada. Tetapi apa artinya? Gereja yang mana yang kemudian walaupun kelihatannya mau tertidur tetapi bangkit adalah gereja yang sudah mau menuju kepada binasaan ini tetapi stop, berhenti.
berputar balik. Apakah ini gereja yang diorganisir oleh manusia, didaftarkan oleh ini ke pemerintahan, mempunyai struktur dan sebagainya? Saya nggak tahu. Ada mungkin juga, ya toh. Tetapi apa yang membedakan? Kalau di saat organisasi juga tidak lagi berdiri di atas kebenaran, organisasi itu pun akan terbuang. Kapan itu? Ujian akan datang pada masa yang akan datang. Makanya ya kita juga secara organisasi, secara gereja juga mengakui bahwa arti dari gereja itu lebih dari sekedar apa yang terdaftar oleh pemerintah, apa yang terstruktur dan sebagainya. Individu-individu, gereja-gereja ini, gereja satu boleh jatuh, gereja yang satu lagi belum tentu jatuh. Itulah artinya ya. Nggak ada dibilang, oh gereja ini kalau sudah terdaftar di anggota ini pasti akan selamat. Oh nggak ada, saya rasa. Siapapun, kelompok manapun, jemaat manapun, sidang manapun yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan tetap akan berdiri. Gitu loh. Jadi bukan juga, oh mentang-mentang ini akan nggak bisa secara kaku gitu ada dikotomi ya, dipisah-pisahkan. Oke. Makasih Pak Ramon. Makasih Pak Gerson. Saya akan membaca di chat box dari Ellen. Apakah yang sisa yang siap pada pintu kasihan tertutup itu kelompok 144.000? Thank you. Nah, saudara-saudara, sebelum Matius 24 ayat berapa itu 14 ya kalau nggak salah ya. Di saat Yesus mau naik ke surga, Yesus katakan kalau Injil sudah sampai ke ujung dunia barulah tiba kesudahannya. Akan ada pekerjaan Injil terakhir kali memanggil semua orang sampai ke ujung dunia, saudara-saudara. Kita tahu semua, ya kita naif lah kalau kita katakan Injil ini sudah sampai ke ujung dunia. Naif sekali, saudara-saudara. Ujung jalan aja belum nyampe. Ujung kelurahan aja belum nyampe. Tapi Yesus katakan kalau Injil sudah sampai ke ujung dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi, ada fenomena penyelesaian pemberitaan Injil secara maksimal yang akan terjadi dengan kuasa hujan air, dilakukan oleh siapa? Oleh manusia juga. Inilah ya ilustrasi yang saya berikan, sudah keluar dari pabrik, tapi sebelum dipasarkan, ada proses pemeriksaan dulu. Diperiksa dulu. Wah, sudah bagus. Kalau benar-benar bagus, dicap sudah layak dipasarkan. Inilah materai yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah milikku. Sudah dibaptis air, sudah pula dibaptis api. Sudah menerima pembenaran Kristus, sudah juga memiliki hasil pekerjaan dari iman tersebut. Nah, silakan dipasarkan. Ini adalah pekerjaan terakhir. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 144.000. Jadi yang siap pada pintu kasih yang tertutup itu, saudara, di saat 144.000 ini simbol lah ya, bukan jumlah ya. Kesempurnaan Kristus ada termanifestasi pada umat yang dinamakan 144.000. Menyelesaikan pemberitaan Injil dengan apa? Diangkat oleh Tuhan sebagai apa? Panji kebenaran Kristus. Orang datang berbondong-bondong. Pemberitaan Injil akan selesai seperti di Halilintar. Barulah pintu kasih yang tertutup. Jadi ada kelompok manusia yang disiapkan untuk menyelesaikan pemberitaan Injil, memanggil jumlah besar, barulah pintu kasih yang tertutup. Nah, pintu kasih yang tertutup inilah saudara. Ya, yang kita harapkan saudara dan saya, sebenarnya pintu kasih yang tertutup ini jumlahnya sangat besar orang yang ada di dalam kebenaran. Bukan cuma 144.000. Tapi ini dikatakan 144.000 ini sudah pintu kasih yang tertutup. Masa-masa kesukaran, kelompok inilah yang akan hidup melihat Yesus datang di awan-awan tanpa mengalami kematian. Oke. Tapi gimana caranya? Ya, sebagaimana pengantin Kristus siap, karena tabiatnya sudah sama dengan pengantin laki-laki. Tidak lagi percaya pada dirinya, tidak lagi percaya pada manusia, tapi percaya pada Tuhan sepenuhnya. Oke. Terima kasih Pak Ramon. Ada tambahan, mungkin saya persilakan Bapak Yosep Ringo mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Oke, saya hanya mau membantu sedikit memberi pencerahan saja ya. Izinkan saya perkenalkan diri saya dulu, saya Pendeta Yosep Ringo, Gembala Jemaat Depok Lama. Nah, ketika kita berbicara mengenai jemaat,
maka kita akan mengerti bahwa itu adalah gereja. Ketika kita berbicara gereja, maka kata gereja keluar dari kata eklesia, dipanggil keluar. Dan ketika berbicara gereja dalam konteks Alkitab, dia berbicara gereja kekristenan keseluruhan. Mari kita lihat nanti prakteknya atau petunjuknya lewat gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, sampai Laodikia. Nah, gereja itu kita harus tahu sedikit sejarahnya. Pertama kali disebut Kristen. Kemudian sekitar tahun 200 dalam catatan sejarah dia berubah nama jadi Katolik. Ketika pekabaran malaikat pertama, pekabaran jemaat pertama 2, 3, 4 bahkan sampai 6 itu semua adalah gereja yang pada umumnya Kristen, yang adalah Katolik menjadi induknya. Jadi pada saat pekabaran itu diberikan, itu masih gereja Katolik yang tampak. Nah, ketika pekabaran Laodikia datang kepada siapa? Kepada semua kekristenan, bukan hanya gereja Advent. Tetapi ada pekabaran khusus Laodikia kepada Advent. Nah, ketika nanti saudara membaca pasal-pasal terakhir dari buku Kemenangan Akhir, saudara akan menemukan kata gereja di sana. Dan pendeta-pendeta, yang kemudian pendeta-pendeta itu disebut pendeta-pendeta siapa? Pendeta-pendeta upahan. Lihat konteksnya dulu. Yang ditekankan Nyonya White adalah pendeta-pendeta luar. Nah, pertanyaan, apakah tidak ada di kalangan gereja Advent pendeta-pendeta upahan? Banyak. Nah, saya analogikan lagi. Perhatikan ya. Ketika zaman ke Ahab, gereja murtad total toh. Tapi ketika gereja murtad total dalam pandangan umum, berapa banyak yang diberitahukan oleh Allah kepada Elia jumlah pengikut Tuhan? 7.000. Wah, itu tidak sedikit itu. Banyak. Nah, lalu kemudian kita muncul sekarang kepada Yesus. Ketika di zaman Yesus, berapa faksi gereja? Berapa faksi umat Tuhan? Ada kaum Zelotis, umat Tuhan itu. Ada kaum Farisi, umat Tuhan itu. Ada kaum Saduki, umat Tuhan itu. Oke? Hal yang sama terjadi dalam kekristenan. Nah, kalau saudara pernah mengikuti apa yang saya pernah sampaikan mengenai gereja murtad yang mendudukkan manusia durhaka, maka saudara akan tahu bahwa gereja ini sudah dinubuatkan akan mengalami kemurtadan. Itulah yang digenapi pada peristiwa 1260 tahun. Oke? Berarti dengan kata lain, kelompok gereja-gereja Kristen itu umat Tuhan itu. Hanya bedanya adalah mereka itu disebut dengan bintang jatuh. Gereja yang mereka ikuti adalah gereja yang bintang jatuh. Jadi oleh karena itu, ketika kita berbicara konsep gereja, mari kita lihat gereja itu sedang disasar oleh si pembicara itu yang mana. Supaya jangan ada mispengertian antara kita yang ada di dalam dengan konteks gereja yang sedang kita mau cari tahu sasaran daripada pekabaran itu. Tidak baik juga pukul rata. Saya bukan pendeta, makanya saya membela. Tapi saya mau objektif, itu saja. Supaya kita dapat paham nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita sudah selesai. Terima kasih Brother Ramon Tengkano untuk pekabaran pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Dan kiranya kita semua semakin membenahi diri kita, menyongsong Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita sudah punya pekabaran, sudah punya kebenaran. Mari kita menghidupi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah memberikan apresiasi dan juga sudah bertanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan pada malam hari ini saya minta doa tutup oleh Bang Ucok Panggabean. Silakan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang rahmani, Bapa yang maha baik, Tuhan dan Raja kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu, dari firman-Mu, melalui penyampaian dari saudara kami yang kekasih, saudara Ramon Tengkano. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, mohon kemurahan belas kasihan-Mu agar kami bukan sekedar dapat mengerti
secara intelektual, tapi berilah kami kuasa, kekuatan untuk kami mengalami firman Tuhan, sehingga Kristus firman-Mu boleh hidup dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga makin hari hidup kami makin dekat kepadamu dan orang lain boleh mengenal Kristus yang hidup dalam diri kami, Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang indah malam ini, Tuhan. Terima kasih dan hamba bermohon agar Engkau melimpahkan berkat kesehatan, hikmat surgawi kepada Saudara Ramon agar dia boleh terus Engkau pakai untuk menjadi juru kabar-Mu dimanapun berada, sehingga banyak orang boleh tersadarkan akan waktu yang sangat penting ini agar kami semua bertobat dan menerima Injil. Terima kasih Tuhan kami dan Raja kami. Malam ini kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun dosa begitu banyak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba sudah berdoa memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Amin. Amin. Sebelum kita bubar, besok malam kita akan bertemu di link Zoom yang sama. Masih tetap dengan Brother Ramon Tengkano dalam pekabarannya. Dan pada hari Sabat kita akan bertemu pada jam 4 sore dengan Brother Ronald Robin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Ramon. semua. Silakan. Tuhan memberkati. Semua Tuhan berkati. Amin.